Ini lima prinsip. Nah, ini kan kalau 5 prinsip seni itu pasti gini. Oke, ini secara apa namanya? Secara audio. Ya. Ini apa? Gitu kan. Oke, bentuk musiknya metal. Gitu kan. Terus warnanya gimana? Warnanya metal tapi melankolis. Kan gitu. Garisnya saya pengen si melankolis gitu kan, tapi garisnya tuh misalnya sedihnya tuh nggak begitu sedih gitu kan. Tekstur itu ya balik lagi apa namanya, bisa dari melodius, bisa dari drum, bisa dari apa namanya bass misalnya gitu. Terus komposisinya gimana? Oke, kita satukan semuanya dari, nah yang harus dikomposisikan apa? Drumnya seperti gimana, melodinya seperti apa, bassnya seperti apa, perkusinya seperti apa, satuin, membentuk musik yang sifatnya melankolis tapi ngerok, dan akhirnya kan bermain komposisi kan gitu. Tapi kalau misalnya bermain garis, selesai, nggak ada yang dituju secara jadi, karena nggak ada pembagian. Tapi kalau misalnya ada, oke, sekarang kita kesini ya, ke fotografi ya. Oke, ke fotografi ya. Prinsipnya ya, 5 prinsip seni yang apa namanya ditasikan ke sini. Bentuknya mana? Bentuknya ini. Ada kotak, ada segitiga, ada garis-garis ke sini. Ini kan bentuk sebetulnya kan. Nah, yang mendominasi di sini adalah kotak. Gitu kan? Terus warnanya apa? Ada biru, ada kuning. Gitu kan? Ada gading, ya gitu kan, kuning. Terus ini kuning agak-agak gelap-gelap, terus putih, ya, ini warna. Terus lagi ini pink di baju. Terus ini kalau nggak salah ini agak-agak hijau-hijauan, biru apa hijau-hijauan celananya. Ini kan coloring. Nah di sini kan yang ditimbulkan warna yang di sini kan warm, karena warna Eropa, gitu kan, nggak kontras. Okay. Karena nggak, bahkan ya cahaya jatuh yang kuat, meskipun ada sebetulnya ini, kalau kita lihat di sini ada bayangan. Gitu kan, ini sebenarnya kontras sebetulnya, cuman ya di soften, dilembutin gitu kan, lembut. Garis ini udah jelas, garis-garis di tembok ini kan ada garis panjangnya nih, ada garis nyamping, ada ke atas kan gitu. Terus garis lagi nih apa namanya, tangga ini kan lem juga. Terus tekstur udah pasti, tekstur pasti akan kelihatan dari apa namanya, bentukan apa namanya tuh, teksturnya di tembok ini pasti akan sangat detail. Kalau di potret yang aslinya ya, gitu kan, akan kelihatan tekstur tembok ini akan kelihatan. Ini juga sama, floor ini akan kelihatan. Kalau ini tembok ini kan, nah kalau ini kayu, ini kayunya akan terasa juga gitu kan. Ya itulah apa namanya, focusing ya, fokus, tajam, ketajaman jadinya kan. Okay. Nah di sini kan tajam, tekstur. Terus komposisi, nah komposisi itu sebetulnya keseluruhan dari ini. Mata kita apa yang mau digabungkan dari bentuk, warna ini, terus garis ini gitu kan, terus tekstur ini dikomposisikan seperti gini. Dan ada orang akhirnya jadi itu apa namanya, situasional ya, karena ada orang ini akan ceritanya kan beda. Kalau nggak ada orang akan jadi arsitektur murni kalau nggak ada orang. Kenapa nggak itu? Harusnya kan gore arsitektur. Bisa, kan? Cuman kan ini ada kekuatannya ada di orang. Kan gitu. Ada di orang gitu kan. Kekuatannya ada di orang. Jadi kalau misalnya orang nggak ada ya murni arsitektur. Bermain dengan bentuk warna garis bangunan gitu kan. Dan di sini kan ada dimensi. Kalau saya lihat, ini kan dimensi. Tek. Gitu kan? Iya. Ini datar, nyamping. Ini kan dimensi sebetulnya, ini juga dimensi. Apa namanya tadi yang Pak Edi bilang leading line. Iya. Ini kan leading line jadinya, mentok. Nah inilah prinsipnya, bermain tetap gitu kan. Nah ketika apa namanya, ketika mindset kita di sini terus, pasti kita tidak akan apa namanya, tidak akan miskin visual. Karena hampir rata-rata semua apa yang aspek yang ada di alam ini semuanya mengandung bentuk, warna, garis, tekstur. Komposisi adalah kita.
bagaimana mau mengkomunikasikan, mengkomposisikan 4 ini menjadi satu bagian dari keseluruhan itu, kan gitu. Kang di fotografi yang kita pahami, penambahannya ini tambahan ya, tambahan ini cahaya. Kalau di fotografi yang kita pahami gitu kan, karena kalau nggak ada cahaya kita nggak dapetin ya itu, termasuk ya yang ada di apa namanya di itu. Karena kita melukis pakai cahaya ya. Ya oke, gitu. Kayak kita masuk lagi. Terlalu gelap, tapi di sini masih ada samar-samar. Ini potret ya. Potret. Ini potret, open ya. Potret. Ini yang pertama. Terus color. Tadi saya bilang bentuknya, ini bentuk loh, kayak helm. Ya, ini bentuknya kayak helm. Bentuk ya. Ini udah jelas bentuk mata, bentuk ini kan gitu. Ini bentuk lingkaran, setengah lingkaran. Ini bentuk kesini gitu kan. Terus ini bentuknya nggak gemuk, kecil kan gitu ya. Bahkan ini sebetulnya kan kalau saya ngeliat nggak proporsional, tapi justru ketidakproporsional di sini membikin apa, komposisi jadi ada kecil, ada gede. Kalau dilihat kan saya ngeliatnya gitu. Tapi kekuatan di sini emang potretnya juga, lightingnya juga tidak bermain dengan apa namanya hal-hal macam-macam. Ya udah terang gitu kan, gelapnya juga masih terang kan gitu. Dan ini sebenarnya simpel, cuman kan kekuatan apa namanya emosional si orang yang dipotretnya juga dibikin yang nguatin. Nah ini kan, ini dead center, tengah-tengah kan. Kenapa nggak di sini, gitu kan? Karena yang dikomunikasikan di sini, kita jadi ngeliatnya langsung ke sini kan, nggak ke sini kan, tapi langsung ke sini, baru ke sini. Kalau saya, baru ke background sini. Oh ternyata backgroundnya ini nggak ngepekat, tapi masih ada samar-samar coloring, ya. Merah sama ini ya. Nah gitu kan. Kalau saya ngeliat ini ada warna merah sedikit sama kehijau-hijauan. Kalau di monitor ini kan gitu. Nah ini bentuknya ini kayak helm gitu kan. Terus yang menariknya lagi apa? Ini nggak ada kerapian-rapian aja, bebas saja. Lihat, ini kan helaian. Kalau kita lihat ini helaian bebas kan. Ini helaian bebas, shading. Dan yang jadi masalah, ini helaian bebas, ini helaian jatuh begitu saja, gitu kan. Nah ini kan bentuk-bentuk terus ke sini. Nah yang menariknya lagi, shadingnya tidak ada di sini, tapi ini jadi highlight. Nih, ya jelas di bawahnya pakai tambah ya, fill in ya. Pakai fill in gitu kan. Gitu. Ini sebetulnya kalau kita lihat nih, ini sangat simpel teknisnya. Meskipun nih, ini bikin kayak yang betul padahal bukan mainan. Lain. Jadi kan imajinasinya ini kan benda mati gitu kan, still life kan, karena kreatif kan. Nah terkadang kalau saya ya termakan pikiran yang biasa ya tadi yang kita komunikasikan Pedi kan gini, oh enggak, kita mau nawarin sesuatu yang beda atau tidak, kita mau atau tidak mau ngeksplor sesuatu yang kemungkinan mau diterima sama orang atau tidak. Ketika diterima, oh berarti saya nggak salah mengkomunikasikan ini gitu kan. Satu, kita komunikasi tentang tengah, ini framing terhadap ini framing terhadap ini kan gitu. Meskipun tetap inilah kelebihan apa namanya lensa satu titik tuh kayak gini, maksudnya ya tipis tuh kayak gini. Ini kan nggak ada yang hampir nyaris tidak ada yang sejajar sama dengan ini kan. Semuanya yang selain dari wilayah sini semuanya ngeblur, tapi satu titik ini yang dia focusing, apa ketajamannya di satu titik ini dan wilayah ini nyaris tidak ada yang sama. Tipis kalaupun ada ini, tapi kan sangat tipis gitu kan framingnya, tapi tetap mata kita akan terlihat ke sini. Kekuatannya ya ini warna itu tadi kita lihat sini. Oke, kita ke sini landscape. Terus kalau ini bisa nggak landscape dikomunikasikan prinsip sini? Wajah sangat jelas sih, umum ya. Nah ini komposisi umum nih, jadi ya informasinya nggak kuat, jadinya harimau tok gitu kan. Atau sini ya, gini ya, kayak gini aja ya. Oke. Ini harimau tok, tapi ketika gini menawarkan yang beda. Bercerita apa? Bercerita harimau ada di antara ranting-ranting yang ya ini punya karakter. Nah kita balik lagi ke sini. Bentuknya mana? Bentuknya ini, gitu kan? Nih, garis-garis ini bentuk nih.
sebetulnya. Warnanya apa? Ada kuning, ada hijau, ada kuning kemerah-merahan, ada hitam di sini gitu kan. Nyaris ada nilai pun harus ditutup gitu kan supaya nggak terlalu kuat banget gitu kan. Itu warna. Terus garisnya udah jelas. Ini kan garis, ranting ini kan garis. Ranting-ranting kecil ini garis, dia bermain dengan garis, sadar atau tidak sadar, tapi itulah prinsip.